Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Walaupun berita kilat, bahasan kita bakalan agak panjang nih. Sebelumnya gue mau kabarin dulu pada fans-fans Khabib untuk mempersiapkan diri. Karena pada video ini, idolanya bakalan gue kritik. Seperti yang kita tahu, dalam UFC 254, tanggal 20 Oktober 2020, Khabib mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari olahraga ini. Setelah itu, Khabib menyalurkan bakat dan pengetahuan bela diri campurannya dengan menjadi pelatih bagi saudara-saudaranya. Sebagai coach, Khabib memang bersinar. Saudara-saudaranya di berbagai promotor MMA berhasil meraih kemenangan. Mulai dari Usman, Tagir, Umar, dan bahkan Islam yang baru-baru ini menembus jajaran top 5 UFC Lightweight. Kelas paling prestisius di seluruh jajaran promotor MMA. Namun nampaknya Khabib tidak bisa menahan dirinya untuk ikut bersuara dalam iklim kompetisi UFC saat ini. Di bulan Agustus lalu, Khabib sempat dihujat oleh fans MMA di seluruh dunia karena ia dianggap menjelek-jelekan Jose Aldo. Jose Aldo adalah legenda bagi olahraga MMA ini. Ia adalah bintang bagi olahraga MMA bahkan sejak UFC belum ada. Ketika WEC dibeli dan berubah menjadi UFC, Jose Aldo lah pemegang sabuk juara pertama. Hal itu karena Jose Aldo merupakan pemegang sabuk juara WEC Featherweight. Jose Aldo pun mempertahankan sabuk juara tersebut sebanyak 7 kali dalam waktu 1848 hari. Sejak tahun 2006 hingga 2015, Jose Aldo berada dalam 18 kemenangan berturut-turut. Dan di tahun 2015, Jose Aldo lah yang menduduki tahta number 1 for pound. Oleh karena itu, hingga sekarang Jose Aldo masuk dalam perdebatan sebagai featherweight terbaik sepanjang masa. Hingga akhirnya, seperti yang kita tahu, Jose Aldo kalah secara memalukan oleh Conor McGregor, yang kemudian menjadikan Conor McGregor menjadi bintang terbesar MMA sepanjang sejarah. Namun Jose Aldo mampu kembali mendapatkan sabuk tersebut dengan mengalahkan Frankie Edgar dan menjadi juara interim UFC Featherweight. Dan kembali dianugerahi sebagai juara undisputed setelah Conor memutuskan tidak akan kembali ke kelas Featherweight ini. Perjalanan itu pun tidak berlangsung lama. Usai dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh Max Holloway, kemudian dikalahkan oleh juara featherweight saat ini, Alexander Volkanovski, Jose Aldo turun kelas ke kelas bantamweight. Meskipun debut di kelas barunya adalah kekalahan dari Marlon Moraes, namun dunia tahu benar bahwa ada yang tidak beres dengan penilaian juri saat itu. Yang kemudian menjadikan Jose Aldo lah yang bertanding memperebutkan sabuk melawan Peter Yan, di mana Jose Aldo hampir tewas di tangan Petr Yan. 3 kekalahan beruntun ini membuat fans mengira mungkin sudah waktunya Jose Aldo gantung sarung tangan. Mengingat ia sudah mengukir namanya sebagai legenda bagi olahraga ini. Sudah tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Hingga akhirnya Jose Aldo menunjukkan performa yang luar biasa atas kontender muda Marlon Vera dan terakhir Pedro Munhoz. Dalam bincang seru MMA bersama Bung Bram, kami pun sepakat bahwa apa yang Jose Aldo tampilkan dalam pertandingan tersebut bukanlah seperti Jose Aldo yang kembali ke masa prima, namun berubah jauh lebih baik. Seolah-olah kita menyaksikan Jose Aldo 2.0. Dan disinilah konflik dengan Khabib Nurmagomedov bermula. Dalam interview ESPN MMA bersama Brett Okamoto, Khabib menjelaskan bahwa mustahil seseorang bisa mencapai masa prima mereka 2 kali. Hal ini Khabib ucapkan untuk mengomentari Conor yang terus gagal mencoba untuk kembali. Dan ucapan inilah yang jurnalis tantang pada Khabib, mengingat Jose Aldo berhasil keluar dari 3 kekalahan beruntunnya dan menang atas kontender muda Marlon Moraes dan Pedro Munhoz. Dan Khabib membalas, seperti apa yang dia tampilkan? Orang ini dihajar habis-habisan ketika melawan Petr Yan kan? Baru menang sekali saja orang-orang langsung membicarakan. Ketika Conor bertanding melawan Cowboy, dia terlihat seperti singa. Tapi ketika ia melawan petarung kuat sungguhan, barulah ia tampak seperti ayam ketakutan. Melawan top contender menunjukkan kualitasmu yang sebenarnya. Pertarungan melawan Cowboy tidak akan menunjukkan levelmu yang sebenarnya. Sama halnya seperti Jose Aldo yang menang melawan Pedro Munhoz. Coba suruh dia lawan Petr Yan lagi, barulah kita bisa bilang dia mencapai masa primanya lagi. Kalian lihat kan apa yang dia lakukan? Dia bertahan menunggu wasit menghentikan pertandingan. Ini menunjukkan bahwa kamu bukan berada di masa primamu. Jika kamu kena pukul, kamu sadar, dan kamu tidak bertahan,
ini namanya fighter pembisnis. Mereka bertanding cuma untuk cari uang. Interview ini Khabib katakan di bulan Agustus. Berbulan-bulan berlalu, hingga tanggal 10 kemarin, akhirnya Jose Aldo membalas ucapan Khabib ini. Katanya, dia bilang kita tidak bisa mencapai masa prima lagi. Tapi kita baru saja mendapatkan contoh nyata. Glover Teixeira, yang mencapai masa primanya, kalah berulang kali, kemudian mencapai masa prima itu lagi di usia 42 tahun, dan memenangkan sabuk juara UFC Light Heavyweight. Mendominasi total sang juara, membawanya ke bawah dan menguncinya. Israel bertanding melawan Yan selama 5 ronde. Agak membosankan, dan wajar karena mereka berdua adalah atlet level tinggi. Kemudian datanglah Glover, fighter yang lebih tua dari saya, dan Glover menang. Kadang-kadang Khabib ini terlalu banyak omong. Dia nggak ngapa-ngapain akhir-akhir ini. Dia sudah pensiun. Jadi dia hanya cari perhatian. Gue sendiri awalnya setuju dengan kata-kata Khabib yang berkata seseorang tidak akan mencapai masa prima mereka 2 kali. Karena gue sendiri melihat ini terjadi pada fighter idola gue, Tony Ferguson. Seberapapun gue berharap Tony bisa kembali buas dan mematikan seperti dulu, umur tidak bisa bohong. Tapi dalam UFC 267 kemarin, pernyataan ini disanggah secara telak oleh Glover Teixeira. Teixeira mencapai masa prima pertamanya ketika berada dalam 20 kemenangan berturut-turut hingga akhirnya melawan John Jones. Namun di tahun 2019, Teixeira kembali masuk ke masa prima itu dengan memenangkan 5 pertandingan berturut-turut atas kontender muda. Dan kemarin menang atas Jan Blachowicz yang kita kira akan merajai tahta light heavyweight dengan waktu yang lama. Nah, itu tadi konflik pertama. Sekarang kita lanjut ke konflik kedua, yang lagi panas-panasnya sekarang, yaitu konflik Khabib di Twitter. Semua berawal dari Islam Makhachev dan Justin Gaethje yang meminta title shot di saat yang bersamaan. Seperti yang dibahas di Fight Recap kemarin, di kolom komentar pun kebanyakan dari brother-brother semua setuju bahwa Justin Gaethje lah yang lebih pantas memperebutkan sabuk tersebut. Namun nampaknya Islam dan Khabib masih mengupayakan agar Islam bisa merampas kesempatan title shot itu dari Justin. Hingga akhirnya, Justin memberikan pernyataan melalui interviewnya dengan ESPN MMA, yang berkata, "Pengkhianatan terhadap integritas olahraga ini akan terlalu besar jika saya tidak diberikan title shot sekarang." Dan di kolom komentar nampaknya Khabib membalas, "Dalam 8 pertandingan terakhir, kamu dihabisi 3 kali, Justin. Kamu mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara, tapi kamu tertidur. Islam berada dalam 9 kemenangan berturut-turut. 3 pertandingan di tahun 2021, dan semuanya melalui kemenangan finish. Jadi diamlah dan akui bahwa Islam yang layak mendapatkan title shot ini, bukan kamu." Kemudian Brandon Fitzgerald, announcer UFC, mengeluarkan pendapatnya. Katanya, "Saya tidak menyukai kicauan Khabib sebagai orang yang pensiun menentukan siapa yang pantas memperebutkan sabuk juara. Namun seorang fans menunjukkan kecurigaannya dan berkata, 'Saya tidak yakin Khabib menulis seperti itu.'" Dan Tony Ferguson ikutan membalas, "Ali Abdelaziz lah yang menggunakan akun Twitternya. Khabib hanya menggunakan akun Instagram. Ali menggunakan akun Khabib untuk membangun asumsi publik sesuai dengan agenda pribadinya. Dan ketika Tony bawa-bawa nama Ali, tiba-tiba saja Khabib mencuit, 'Tony Ferguson, selama 3 tahun terakhir ini kamu tidak pernah memenangkan 1 ronde pun di UFC. Bahkan di beberapa ronde kamu kalah 10-8. Sejak tahun 2015 kamu hanya 1 kali menang melawan top 15. Tony, sudah jelas di sini. Saya tidak mau bawa-bawa ini personal dan menghinamu. Ini adalah fakta.' Dan Justin menggunakan kata-kata Khabib atas Tony ini sebagai senjata untuk membalikan omongannya. Katanya, 'Bocahmu hanya menang 2 kali dari fighter top 15. Dan kamu mau dia bertanding memperebutkan sabuk? 3 kekalahan saya adalah atas mantan juara, juara interim, dan juara saat ini. Islam mengalahkan ranking 14 dan ranking 6 yang menjadi fighter pengganti dadakan. Tetaplah rendah hati jagoan. Antrilah. Jangan lupa Beneil Dariush duduk di depanmu." Jadi ingat, ketika gue bikin matchup di Fight Recap kemarin, brother semua pada nanya, "Lah, terus Beneil Dariush dikemanain? Masa dianggurin?" Iya juga sih. Beneil Dariush ini karena masih satu manajemen,
kayaknya manggut-manggut aja sama matchmakingnya Ali Abdelaziz. Nggak kayak Justin Gaethje yang ngelawan. Eddie Alvarez sebagai mantan juara UFC Lightweight yang juga menjadi orang pertama yang menghancurkan rekor undefeated Justin dulu, ikut bersuara. Katanya, "Saya respect pada Khabib, tapi memberikan title shot pada Justin dan bukan Islam adalah satu-satunya langkah yang tepat. Islam bertanding melawan satu fighter berranking untuk tetap memiliki rekor 9 kali menang dan 0 kali kalah. Justin bertanding melawan 4 juara dan seorang legenda untuk memiliki rekor 6 kali menang dan 3 kali kalah. Suatu jalan yang paling jujur dan benar. Kejujuran akan selalu menang. Saya lebih memilih rekor 6 kali menang dan 3 kali kalah itu." Kemudian Eddie menambahkan, "Saya harap olahraga ini tidak menjadi seperti tinju dan jangan pernah menjadi seperti tinju. Rekor tak terkalahkan itu harus seimbang dengan lawan yang dihadapi. Saya lebih baik memiliki rekor 50-50 daripada memiliki rekor tak terkalahkan yang penuh pertanyaan. MMA adalah olahraga yang jujur, dan saya harap tetaplah seperti itu." Gue suka nih Eddie Alvarez bawa-bawa masalah rekor undefeated. Inilah mengapa siapa the greatest of all time masih diperdebatkan hingga sekarang. Jika kita tanya orang awam, siapa yang lebih jago, apakah Khabib yang memiliki rekor 29-0 atau Georges St. Pierre yang memiliki rekor 26 kali menang tapi pernah kalah 2 kali, pasti orang lebih memilih Khabib. Tapi ketika data rasio kemenangan lawan ditampilkan, dari situ kita bisa melihat fighter mana yang melampaui jalan lebih sulit. Jika 26 lawan Jon Jones disatukan, memiliki rekor 417 kali kemenangan dan 171 kekalahan. 29 lawan Khabib disatukan, memiliki rekor 295 kali menang dan 114 kali kekalahan. Sedangkan Georges St. Pierre, 26 lawannya disatukan, memiliki rekor 494 kali menang dan hanya 71 kali kekalahan. Lawan yang dihadapi Georges St. Pierre memang gila-gila. Sekarang kita balik lagi ke cuitan Khabib. Nampaknya kecurigaan muncul di benak Justin. Ia berkata, "Kalau boleh jujur, saya nggak yakin Khabib yang mencuit seperti ini. Pasti ada orang lain yang memakai akunnya." Dan ini dia, fans pun menunjukkan kecurigaannya. Kita tahu Khabib kurang lancar berbahasa Inggris, tapi pas ngata-ngatain Tony, bagus banget grammarnya. Ditambah lagi, kok bisa banget Khabib mencuit setelah Tony menyinggung Ali? Sehingga, gue setuju banget dengan kata-kata Tony barusan. Ali nampaknya menginginkan Islam lebih dulu mendapatkan title shot ketimbang Justin. Tapi di sisi lain, tidak mungkin ia mengkhianati Justin yang merupakan kliennya sendiri. Jadi, ia menggunakan nama Khabib untuk mendorong agendanya. Parah sih Ali. Usman aja sampai ikutan bicara. Katanya, "Khabib dan Justin, kalian ini adalah saudara saya. Jadi sama seperti saya, sebaiknya kalian minta balikin password kalian dari Ali." Dan nampaknya, karena sudah ketahuan, Ali minta tolong pada Khabib untuk klarifikasi. Dan Khabib akhirnya memberikan pendapat pribadinya melalui screenshotan notes dari handphonenya, yang secara jelas kali ini bukan dari tulisan Ali. Katanya, "Justin, saya akan tetap memegang pendapat saya. Kamu memiliki kesempatan itu, tapi kamu gagal. Tapi saya setuju bahwa UFC tentu lebih tertarik pada kamu saat ini. Tetap saja, kamu tidak bisa mengabaikan 9 kemenangan dominan di UFC. Siapapun yang memiliki 9 kemenangan berturut-turut layak mendapatkan title shot. Entah itu Islam atau orang lain. Tanya saja pada fighter lain. Mereka pasti setuju bahwa 9 kemenangan berturut-turut cukup untuk memataskan seseorang memperebutkan sabuk juara." Ya, sekarang gue balikin sama brother-brother sekalian deh. Gimana nih? Setuju nggak dengan pendapat Khabib? Terus nasib Beneil Dariush gimana? Nganggur lagi? Atau sekalian aja lah aduin Islam versus Justin Gaethje? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.